Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya nih? Aduh, udah lama banget rasa-rasanya gue udah gak bikin konten. Sejak konten terakhir gue bareng waktu nyanyiin lagu apa ya, Andaikan Kau Datang. Itu konten terakhir gue. Ya karena memang gue punya beberapa kesibukan dan ya apa namanya ya gitulah, ada berbagai hal lah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Gue juga mau ngingetin nih bagi yang nonton video gue sekarang yang memang belum sholat dulu, nah baru di post. Jangan sampai gara-gara nonton video gue jadi kagak sholat, nih bahaya ini, nanti gue kena dosanya. Dan di spesial kali ini memang gue ya udah pengen banget untuk bikin video lebih sering lagi ya gitu. Dan sekarang gue punya punya judulnya adalah TBC, Teman Berbagi Cerita. Wah, ngeri banget ya TBC ya. Orang tuh kalau denger kata TBC kayak waduh gitu ya. Tapi tenang, TBC ini adalah teman berbagi cerita. Jadi dengan kalian nonton dan dengerin video ini, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan insight yang luar biasa gitu ya. Dan gue juga nggak sendiri, karena namanya teman berbagi cerita pasti teman-teman gue atau orang-orang lain, bukan gue aja gitu ya, yang akan berbagi cerita gitu ya. Dan sekarang gue udah bersama dengan orang yang gak asing lagi dan sering banget main di podcast gue atau di YouTube gue ini, yaitu Mas Fahri M. Rosa yang udah punya channelnya juga. Iya. Main kesini lagi kita ya kan. Main kesini lagi bro. Itu tandanya gue nganggur dan gabut gitu. Luar biasa loh, nganggur dan gabut. Iya, jadi ujung-ujungnya main di channel orang mulu ya kan. Iya. Sementara channel sendiri nggak keurus. Gila, Fahri M. Rosa ini buat gue gila sih ya. Dia gabut aja ini loh, produktif, apalagi dia nggak gabut, gila. Waduh, makin nggak produktif gitu. Gimana, lu sehat ya? Alhamdulillah. Setelah terakhir juga gue konten bareng lu juga, kita main. Iya. Main waktu Andaikan Kau Datang. Itu udah berapa bulan lalu itu? Iya. Ya. 3 bulan atau 4 bulan lah. Iya. Itu terakhir. Gue juga konten gue juga macet itu. Macet. Belum bikin lagi. Sebenarnya dia juga punya banyak banget kesibukan guys. Iya. Orang ini tuh ya emang sok-sok aja nggak sibuk, karena dia sibuk mulu ya kan. Aduh. Menjalani project satu ke project lain. Iya. Ngumpulin recehan, Pak. Ngumpulin recehan. Gila deh ngumpulin recehan sih. Aduh. Kalau andaikan kalian tahu recehannya dia tuh banyak. Oke. Gue tuh ini ya, makanya tadi tiba-tiba dia ini nelpon gue terus lu tiba-tiba cerita ya. Oh iya. Tiba-tiba cerita kalau ya lu mengalami sesuatu hal yang membuat gue agak ketawa. Sebenarnya bukan ketawanya gimana ya, ternyata orang-orang ada yang aneh begitu ya. Unik gitu ya. Yang kedua gue juga agak gila, warning juga buat kita semua, termasuk buat gue juga gitu loh. Iya. Jadi apa nih cerita yang lu mau bagikan ke para teman-teman yang dengerin atau yang liatin kita nih? Haha, jadi asli itu kocak sih. Kayak beberapa hari yang lalu tuh gue hampir kena tipu. Oh yes, hampir kena hampir. Untung hampir. Ya. Untung hampir. Alhamdulillah, gue bilang kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Indonesia tuh masih ada untungnya itu. Apapun kejadiannya untung. Betul, ya kan. Hampir kena tipu gimana emang ceritanya? Kok bisa kena tipu? Hampir kena tipu. Jadi ceritanya tuh gue mau jual laptop gue. Oke. Wah, nih guys, berarti dia masih jual laptop nih guys. Mau jual laptop gue, ceritanya sekarang masih ada nggak laptopnya? Masih ada. Oh, masih gue pakai. Wah, nih guys, yang mau beli laptopnya Fahri M. Rosa juga bisa langsung nanti DM ke Instagram ya. Iya, ceritanya gue mau jual gitu kan. Okay. Sebenarnya jual santai sih, kayak ya emang pengen ganti sama ada barang lain yang pengen gue beli gitu. Okay. Jadi pengen gue split lah gitu kan. Yeah. Gue pengen jual, akhirnya gue pasang di beberapa tempat lah gitu kan. Ya sebut aja di Tokopedia, di Facebook, sama di OLX. Yes. Ya kan. Gue pasang laptop itu, harganya emang agak lumayan tinggi. Harga laptop itu agak lumayan tinggi.
2 digit lah ya. 2 digit, iya. laptop gaming HP Omen kalau ada yang tahu. HP Omen. Omen 15. Ryzen Ya, Ryzen 7 5800H, RAM 16 GB. H ya. Ya, H series. Hard disk SSD-nya 1 tera. Gila, kalau saya masih hard disk, ampun. Gila. Ceritanya gue pasang lah dengan harga ya segitu 2 digit. Oke, 2 gitu. digit lah ya. Terus ada yang ngontak gue. Oke. Ada yang ngontak, netnya berapa mas? Segini, gue bilang gitu kan. Agak gue turunin dikit lah gitu kan. Oke. Setuju, tapi habis itu dia telepon ya kan, dia minta foto detail, oke, masih masuk akal gitu kan. Terus habis itu dia bilang ke gua kayak, mas, nanti orang saya ya yang datang ke sana yang COD-in kayak gitu kan, soalnya saya lagi dia bilang waktu itu dia lagi nemenin istrinya bersalin. Bersalin ya. Iya, nemenin istrinya bersalin ya kan. Bukan dianya yang bersalin kan? Bukan dianya. Kalau dianya cewek dong, ya kan? Aduh. Nih cowok kebetulan mas-mas gitu. Terus apa namanya? Dia bilang pokoknya orang saya yang kesana. Oh ya udah nggak apa-apa kata gue. Nanti kalau emang udah cocok, saya transfer katanya. Oke, nggak masalah kata gue gitu kan. Karena emang transaksi begitu emang biasanya pada akhirnya transfer juga. Iyalah, gede banget. Gila. Iya. Kalau pakai uang cash, males juga ya kan. Gue juga kalau kayak gitu nerimanya juga males. Mending transfer sih. Tolong lah, iya. Iya. Terus oh ya udah nggak apa-apa kata gue gitu kan. Lokasi di mana mas? Di Depok kata gue gitu kan. Itu nanti orangnya dari mana? Dari Bekasi kata dia. Bekasi Tambun kata dia. Serius, dari Tambun. Nah, cuman gini. Terus. Itu jam dia ngontak gue itu sekitar jam 1-an. Iya, jam 1-an, jam 1 siang. Oke, orang saya OTW mas kata dia gitu kan. Oh iya, oke. Nah, di sini mulai agak unik nih. Gue agak kena sebenarnya di sini. Dia bilang, tapi saya mau amanah ya mas, mau komitmen katanya gitu kan, minta komitmen masnya. Kenapa kata gue gitu kan? Ini nanti masnya nggak usah terlalu banyak ngomong sama orangnya katanya gitu kan. Nanti biar kalau misalkan dia tanya harga atau apa segala macam bilang aja nanti urusannya sama saya katanya dia gitu kan, sama orang itu gitu kan. Oh iya nggak apa-apa mas kata gue gitu kan. Terus gue tanya, oh enggak, awalnya gue nanya ke dia kan, mas ini nama akun OLX sama akun masnya kok beda kata gue gitu kan. Oh itu juga udah aneh. Itu sebenarnya mungkin nggak aneh-aneh banget, cuman dia jawab kayak, oh ini saya pinjam akun adik saya katanya gitu kan. Oh ya udah bisa lah, logis gitu kan. Biasanya kalau namanya itu nama orang ya, di OLX nama orang juga. Nama orang. Buat gue aneh sih. Tapi biasanya kalau orang nggak mau masukin nama, biasanya namanya juga bukan nama orang. Nah ini dia pakai nama orang, makanya gue kayak oh ya udah logis gitu kan. Terus dia bilang apa nggak usah banyak omong sama orangnya katanya. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Terus gue tanya emang kenapa mas? Katanya, oh ya orang ini kredit laptop sama saya katanya gitu kan. Tapi dia maunya barang dari saya langsung. Nanti mas bilang aja mas adik saya. Gue disuruh ngaku sebagai adiknya orang ini. Suruh ngaku, ini denger juga. Ini udah di sini sebenarnya udah aneh, udah aneh. Tapi gue kena di situ. Gue bilang, oh iya mas, nggak apa-apa kata gue gitu kan. Yang penting transaksinya jelas aja nih kata gue gitu kan. Berarti sebenarnya ini kan transaksinya COD ya? COD, dia datang. Harusnya terus gimana? Terus habis itu jam 2, sekitar jam 2-an orang ini nyampe. Si yang orangnya dia ini. Nyampe. Di situ gua langsung mikir. Dari Tambun. Cepet juga. Ke Depok. Jam berapa sih awalnya dia ngechat? Sekitar jam 1-an. Dari Tambun ke Depok itu nggak mungkin 1 jam. Nggak mungkin. Iya cepet banget. Serius, nggak mungkin. Lu mau pakai motor sekencang apapun lu nggak mungkin sejam dari Tambun. Iya. Depok loh. Dari Tambun ke Depok itu nggak mungkin 1 jam. Rutenya itu lumayan panjang soalnya. Nah, terus udah gitu orangnya datang, dia nanya ke gua, mas bener adiknya si ini gitu. Pakai cheat GTA dia. Iya, kayaknya cheat terbang tuh. Rocketman itu kalau lu tahu ya kan. Rocketman. Atau kalau mobil itu Ripaza ya, kalau saya cheat yang mobil terbang set. Ripaza ya ampun tua sekali Anda. San Andreas banget nih. San Andreas ya kan. Oke, terus terus dia nanya,
Mas bener adiknya dia. Oke. Karena amanahnya dia begitu, gue bilang, oh iya, ya kan? Karena dia bilang dia mau kredit katanya gitu kan. Terus kayaknya ini orang pinter nih, dia di sini si penipu ini agak pinter bisa gue bilang. Karena dia tektokan, dia nelpon gue, terus nelpon orang itu, nelpon gue, nelpon orang itu gitu. Jadi kayak nggak ngasih kesempatan kita buat mikir lah ibaratnya gitu kan. Terus abis itu singkat cerita dia bilang, oke mas saya transfer, oke. Terus ada kayak suara mesin ATM, mesin pip 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 gitu. Kok, aduh suaranya kayak suara mainan nih kata gue. Langsung gue matiin dong teleponnya. Terus pas itu orangnya nanya, ini transaksinya sama Mas Riza ya? Iya kata gue gitu kan. Nah namanya Riza disebut gitu, dia sebut lah. Transaksinya sama Mas Riza, iya kata gue gitu kan. Terus dia ternyata kayak transfer ke orang ini, padahal kan katanya dia mau kredit. Gua tanya dong sama dia, loh ini transaksinya gimana kata gua gitu kan. Loh tadi kan saya tanya, situ kakaknya adiknya bukan. Gua bilang ntar deh, ini gimana dah kejadiannya kata gua gitu kan. Terus saya tanya dulu, masnya benar mau kredit laptop sama orang ini? Enggak lah. Kok enggak? Mas di mana? Transaksinya dari mana? Dari Facebook. Oke, dia boleh nggak sinkron. Terus transaksi laptop ini berapa, Mas? Berapa harganya di situ? Kata gue. Saya ngejual harga sekian loh, kata gue gitu kan. Mas berapa? 6,5 juta. Bodoh kata gue orang ini. Aduh guys, 6,5 juta dengan spek segitu, 6,5 juta itu sangat tidak mungkin. Kayaknya kalau lu jual 6,5 juta, gue yang akan ngambil pertama deh. Itu dia makanya. Terus kata gue, kok mas mau aja gue gituin kan. Nah, terus mas udah transfer? Udah katanya gitu kan. Gue nggak tahu ya dia udah transfer beneran apa enggak. Gue nggak tahu apa dia. Kecurigaan gue ada dua. Yang kedua, yang pertama emang dia kena tipu juga. Atau yang kedua dia komplot berdua ini, ya kan? Terus? Untungnya barang belum gua kasih. Karena kan masih di situ ya. Terus dia kayak tapi nggak masuk kan? Yang dari orang lu mutasi lu nggak ada apa-apa kan sebenarnya? Ya nggak ada dong, di mutasi gua nggak ada, nggak masuk. Takutnya kan nggak ada gitu. Nggak ada. Terus. Gua langsung bukain banking gua nggak ada emang. Terus akhirnya, terus dia kayak wah gua kena tipu dong gini. Lah. Ya mas gimana kata gue gitu kan, awalnya gimana transaksinya kata gue gitu kan, ya udah tahu harga segitu itu nggak masuk akal kata gue gitu kan, dengan spek segitu harga segitu jelas nggak masuk akal. Dia masih berkelit gitu kan kayak ya bisa aja mas orang BU kata gitu kan, CBU-nya lah kata gue gitu kan. Guys, itu mah dijual masih pas di 10 aja sih, banyak yang ngantri juga. Makanya 6,5 juta. 6,5 juta lu gila kali. Makanya terus habis itu dia terus gimana mas ya saya sih nggak bisa bantu apa-apa ya kata gue gitu kan. Karena di sini saya juga kena tipu, gue bilang gitu kan. Di sini saya juga korban. Si kampret ini playing victim dia. Ya yang korbannya saya lah mas. Situ nggak jadi kalau ini laptop saya kasih ke situ, saya juga jadi korban. Untung saya pinter, gue gituin. Udah gue tinggiin aja ke dia gitu kan. Terus dia sok-sok ya playing victim lah gitu kan. Ya udah sekarang mas saya bantuin deh kata gue gitu kan. Saya teleponin pihak banknya mas. Saya teleponin siapa tahu duitnya masih bisa balik. Ya walaupun sebenarnya mungkin nggak nolong amat gitu, nggak bisa lah kemungkinannya. Setidaknya ada. Gua masih ada usaha. Gue bantuin nih. Gue bantuin nih ya kan. Oke, gue telepon, dia ngomong segala macam. Nah si mas ini disuruh ngelengkapin dokumen apa dia nggak mau. Ribet katanya gitu kan. Gue makin curiga. Iya ribet. Lu kalau merasa butuh 6,5 juta. 6,5 juta lu pasti nggak akan bikin ribet. Nggak akan mikir ribet. Benar. Pasti gue kejar kalau gue. Pasti kejar. Walaupun gimana ceritanya gitu kan. Terus ya dia akhirnya singkat cerita dia pulang. Abis itu dia ngechat gua, dia bilang kayak ya andai agaknya jujur dari tadi. Lah gue bilang saya sih bukan masalah jujur apa enggak ya kan. Saya cuma menginikan orang ini mintanya begini, saya pikir emang masnya mau kredit sama dia gitu kan. Ya saya ikutin apa maunya dia. Apa mau si customer gitu kan. Betul. Dan ternyata
ya katanya si orang ini ketipu katanya gitu kan, entah iya entah enggak, ya kan. Nah terus gue bilang kan gue bilang ke orang itu kayak ya gimana masnya juga lain kali yang teliti lah mas, kata gue gitu kan, harga segitu jelas nggak masuk akal ngapain sih tuh ambil, gue gituin kan. Dan satu lagi, nah ini penting juga, kalau mau transaksi COD gitu siapin aja aplikasi Get Kontak. Iya. Ya. Iya. Kalian lihat itunya di Get Kontak Orang itu. tuh kayak gimana tuh Ini orang namanya disimpan sebagai apa? Karena abis itu gua cek nama si yang tadi, yang bukan yang ketemu gua ya, tapi yang tadi Yang transaksi orang yang awal telepon lu itu ya? yang telepon gua cek emang ternyata di situ tulisannya penipu gitu. Oh, Dan sudah banyak ya. itu salahnya gua nggak ngecek itu dari awal. Salahnya gua di situ memang. Dan salahnya gua yang kedua, kenapa gua mengiyakan aja dia mau transaksi seribet itu gitu kan. Iya. Ya. Nah, terus akhirnya dia bilang ke gua, ya udah Mas, mungkin bukan rezeki saya gitu, kata dia dengan melas gitu kan. Ya iya Mas, jelas bukan rezeki Mas, kata gua gitu kan. Mana ini duit buat modal saya nikah lagi. Oke. Ada chat begitu di gua. Ya, gue jadi mikir kan, Kocak ya, guys. ini duit buat modal nikah kenapa lu Kenapa lu pakai buat beli Wah, laptop, anak mungkin. bodoh ya kan? Ya, yang pertama gini ya kan, Gimana? kalau kita lihat ini. Ya gue cuma ambil dari sudut pandang ini aja ya. Gimana? Dia mau ini kan dengan laptop dengan harga 6,5 juta ya kan. Dengan Dia spek berharap segitu. Dengan spek segitu abis itu nanti Habis dia akan jual dia jual dengan lagi. 10 juta mungkin atau ya 12 juta lah. Oke, 12 juta itu juga udah cuan gede Itu deh. cuma gede. Ya makanya dia pikir mau investasi. Investasi, oke. Investasi Logis. berdagang Logis. untuk dia nambahin modal nikah. Itu kalau lihat dari sudut pandang benernya. Ya, kalau emang bener tuh duit buat nikah ya kan. Kalau emang dia tipu-tipu ya gue, ya satu pertanyaan gue, kok ada cewek yang mau sama orang begitu gitu loh. Iya. Ini lucu banget. Lucu. Maksud gua, Maksudnya gue jadi yang tadinya gue sedih, bukan sedih ya, kasihan kayak orang ini kena tipu gitu Iya, kan. iya. Awalnya gue kasihan tapi lama-lama kok mencurigakan gitu loh. kan. Jadi guys, memang gila dari ceritanya siapa hari ini ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa kita Ambil. bisa kita ambil ya. Iya. Maksudnya yang pertama adalah emang orang ini bisa jadi ketipu. Yang pertama itu orang ini juga bisa jadi ketipu. Ya udah, kalau begitu mau gimana ya Iya. kan? Karena emang lantaran kebodohan dia juga sebenarnya gitu loh. Satu, mungkin kalau orang itu nggak ngerti atau orang itu nggak tahu spek barang, ya bisa jadi memang orang itu mentah-mentah ketipu. Yang kedua, ya kalau dia udah tahu, lalu akhirnya dengan harga segitu, itu pasti kalau gue itu akan bertanya-tanya sebagai pembeli. Apa nih? Gila, apa yang salah nih? Laptop dengan spesifikasi yang luar biasa, misalnya yang harusnya ya, misalnya dijual dengan harga belasan juta, ini cuma 6,5 juta. Itu kan Jadi pasti kayaknya nih gue curiga juga orang ini nyolong iklan gue berarti kan? orang yang mana? Yang si itu si ya, penipunya. yang lu telepon itu ya. Iya. Iya, nyolong iklan lo bisa jadi. Iya, iya itu kan? kan kemungkinannya ya. Nyolong iklan Jadi gue. dengan 6,5 juta. 6,5 Gila, juta. kalau gua itu akan cross check berkali-kali kalau gua jadi pembeli ya, karena kan gua Iya. juga sering transaksi ya. Jadi gua akan cross check berkali-kali, ini bener nggak? Apa yang rusak? LCD-nya kah? Pasti itu. Orang nggak akan mungkin jual barang dengan harga yang semurah itu. Ya Dengan itu spek kan, segitu gitu kan. itu kan di bawah 50% guys harganya berarti ya. Iya. Sekitar 30-40%. Iya, 30% ya. Iya, Ibaratnya gitu. gila. Sebu-BU-nya orang ya kan, kalau cerdas dia nggak akan. Justru itu dengan dia itu menjual misalnya taruhlah ya, harganya misalnya taruhlah misalnya 15 juta. Dijual cuma harga 6,5 juta. Itu kan nggak mungkin. Justru Curiga itu yang orang. membuat orang lain males sebenarnya. Iya. Kenapa? Kalau orang yang cerdas, Dia pasti cross kalau check. pembeli yang cerdas iya pasti akan gila, ini bener nggak? Ini jangan-jangan penipu nih. Iya. Karena jualnya semurah ini. Harusnya gitu ya kita mikir ya guys. Iya. Jadi bukan berarti wah Murah, ya. murah. Beli, come on. Enggak gitu. Tapi Enggak. kalau kita cerdas adalah ketika ada orang yang jual barang bisa sampai semurah itu, kita yang pertama harus tahu ada kerusakan nggak? Ada minus kerusakan nggak? Itu nggak? pasti prosesnya panjang. Kalau Iya. gue jadi pembeli panjang. Karena di banget. situ tulisannya gue tulis full set. Full set. Nah, Laptop gue masih full set. atau misalnya ternyata tuh, aduh kayak kalau dulu kan ada yang namanya handphone itu kayak misalnya handphone Samsung. Dulu gue pernah beli Note 3 ya, yang harganya 7 juta, cuman harga 1 juta. Itu kan
handphone apa namanya ya? Oh, HDC. Ah, ya deh HDC. Handphone KW lah, handphone KW, bajakan kayak gitu gitu kan. guys. Jadi kan Nah. sebenarnya dengan harga gini loh, sebu-bunya orang itu nggak akan mungkin harusnya sampai separah itu. Kalaupun dia separah itu jualnya, pasti dia akan jual ke temennya dulu. Iya. Itu pasti. Pasti. Ke temennya atau ke orang terdekatnya. Ya. Gitu. Jadi ini pelajaran juga buat kita sebagai pembeli gitu ya, atau sebagai seorang yang suka bertransaksi di online. Ya lu Jangan tergiur jangan harga kayak gitu, murah. jangan lihat harga murah lu main Ah, hajar murah, ya kan? hajar bleh gitu ya. Itu karena ya nggak mungkin orang se-BO-BO-nya jual sampai 40%, 30% dari harga semestinya gitu loh. Yang harusnya bisa dijual di 15 juta, 6,5 Bukan juta. bukan 30% dari harga semestinya, maksudnya Iya. tinggal 30%. 30%, Jadi iya. dia ngebuang 70% gitu. Nah iya, Itu nggak mungkin artinya kan, gitu. maksudnya contohnya dalam hal ini misalnya harganya 15 juta Misal. gitu ya. 15 juta dia dia dijual 6,5 juta. Kan amazing. Kalau orang yang ngerti barang apalagi lebih Iya. mikir lagi tuh. Tapi gua rasa Ki, kalau buat transaksi yang begini-gini, maksudnya untuk barang laptop yang gua jual itu Oke. itu nggak, kemungkinannya kecil orang yang nggak ngerti barang. Iya. Kemungkinannya kecil karena Satu, ya. karena segmented banget, laptop gaming itu segmented. Oke. Heeh. Ngerti, cuman maksud gue gini dan Heeh. ketika dia kan artinya misal taruhlah orang si penipu ini ngejual juga di Facebook. Ya orang kan berarti masalahnya pola pikir ya. Iya, Gua pola pikir, mikirnya iya. pola pikir. Pasti pola pikir Ketika dia yang ngeliat salah. kayak gitu, Ih, murah. murah guys. Gitu Ambil, kan. guys. Nah ini dengan catatan gue bilang orang yang beli laptopnya Fahri itu juga kena tipu. Kalau emang dia Kalau kena tipu emang dia kena beneran. tipu. Ya Itu kan? kesalahannya di situ. Kesalahan dia di situ. Ya guys, ya ini apa namanya seperti itu ya. Heeh. Yang kedua, gue mikir lagi ya memang sebenarnya ini adalah komplotan gitu kan. Mungkin juga Ya, mungkin. dia Ya kan, gua berkomplot. bilang berkomplot. Tapi yang ini kayaknya pemain baru mungkin ya, jadi masih cupu gitu, bisa jadi kan. Bisa jadi. Jadi ya ini berkomplot. Jadi memang sengaja. Ya udah nih, lu ambil sana. Sekarang lu jalan gitu kan. Iya, bisa Gue udah jadi. telepon orangnya. Misalnya ya gue sama Fahri ini udah komplotan gitu. Nah, Nih udah gue iniin si C nih misalnya. Udah lu sana jalan eksekusi. Ya, pora-poranya lu udah transfer ke gue. Iya. Ya bisa jadi juga memang Fahri ini akhirnya transfer juga ke gue gitu kan. Emang ada bukti transfernya gitu. Tapi Jadi bukti kayak transfer gitu. itu bisa dibikin masalahnya. Satu bisa dibikin, yang kedua kan yang sebenarnya ketika kita bolak-balikan dana sama aja. Ya, Kalau sudah berkomplot. ya. Kan guys, gitu. Ke situ-situ aja. Ke situ-situ aja Iya. gitu. Bisa aja Fahri ini nih transfer ke gue ya. Nih, cepet 6,5 juta ya. Nanti kan ketika si C atau si korban ini udah bilang kalau udah saya transfer, kata si Fahri kan pasti kayak gitu kan. Iya. Gitu. Udah saya transfer nih. Mana barangnya sini saya bawa ya kan gitu. Iya. Ya kan memang bukti transfernya ada. Iya. Ya, Dan gitu bisa kan. jadi si korban ini nggak ngecek m-banking. Betul. Harapan dia mungkin ekspektasi Harapannya dia ada begitu. keteledoran di sana. Iya, Gitu. ekspektasi dia begitu. Iya. Ya kan? Jadi memang banyak kemungkinan, Banyak kemungkinan, banyak modus. banyak modus, tapi yang bisa kita ambil sebuah pembelajaran adalah kita harus lebih berhati-hati lagi Hati-hati. Satu dalam itu. bertransaksi di manapun. Yang kedua, yang gue pelajarin juga dari sini, nggak lagi-lagi deh gue mau transaksi dengan ribet gitu, kayak ini orang lain ya yang mau ini. Nggak. Kalau lu mau, lu sini, lu temuin gua. Kalau ini, kalaupun lu harus nyuruh orang lain itu yang transfer langsung ke gua. Iya, betul. Jadi nggak usah. Jadi kalau kalian misalnya mau jual barang, taruhlah di OLX dan akhirnya nggak diajakin COD dengan ribet-ribet gitu, lebih baik Nggak usah, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Iya. Atau kalian misalnya tadi kayak kasusnya Fahri tadi, ya suruh aja orangnya itu Yang transfer. sendiri Iya. ke gue gitu loh. Pokoknya ya deal-dealannya antara gua sama orang itu kalau Iya. pun ini gitu loh. Jangan melibatkan banyak pihak Betul, lah. betul. Oke. Nah, kayak namanya kan kita udah COD ya, artinya Iya. ketemuan terus ya udahlah kayak gitu. Dan yang ketiga juga tadi kayak sebelum lu COD-an ya cek dulu aja nomornya, bisa di get kontak atau pakai aplikasi-aplikasi lain kan, Truecaller atau apa itu. Betul. Itu juga bisa ini. Bisa. Karena kalau penipu tuh biasanya ada tandanya. Udah Iya. ditandain Ditandain sama orang lain, Ditandain. save dengan nama penipu apa segala macam gitu. itu sih. Jadi memang kita dapat pelajaran banyak kali ini ya. Terutama ya buat gue juga karena gue juga suka transaksi di sana. Iya. Tapi memang lebih bagus menurut gue memang sejauh ini transaksi COD buat gue.
gitu ya. Kecuali COD. kalau kita mau beli di toko-toko yang udah, kalau Tokopedia kan udah apa namanya? Itu dia rekening bersama, rekbar enggak, gitu maksud gua kan, tokonya marketplace. udah terverifikasi ya. Ya, Udah memang banyak apanya, banyak paling nggak rating dia tinggi lah. ratingnya tinggi, sorry ya. Kalau di ratingnya. kalau di Facebook atau di ini kan kita nggak bisa lihat Nggak bisa rating lihat. dia, Betul. gitu kan. Makanya. Kita nggak bisa tahu rating dia ya. Kalaupun mau ini transaksi ya di marketplace yang emang ratingnya oke lah gitu Ya. kan. Nah ini mungkin bisa jadi sebenarnya ya, kalau menurut gue ini bisa jadi masukan juga buat pihak OLX. Oke. Ya, karena jujur aja OLX penipunya banyak loh. Iya. Banyak, Iya. banyak penipunya, lumayan banyak. Tapi satu sisi gini, Eh. mereka mungkin emang satu sisi nggak mau ribet juga ya. Kenapa? Iya. Karena gini, mereka berpikir bahwa oke, memang kan disarankan di situ untuk Ketemu langsung. ketemu langsung atau Iya. ke COD ya. Iya, ada pesannya Ada di situ. pesannya seperti Tapi itu. paling enggak kalau misalkan dia kasih fitur verifikasi, misalkan dengan KTP atau dengan apa, Ya. orang nggak bisa dengan semudah itu Semudah bikin itu akun bikin gitu loh. Jadi orang juga akan transaksi dengan akun-akun yang udah verified gitu loh. Kalau penipu kan nggak berani dia ngasih KTP, mana berani, ya kan? Apalagi zaman sekarang kan sudah elektronik Ah, harusnya. kena lu, Sudah KTP. kan gitu. Gitu sih. Ya. Yang cuman lebih rawan lagi Facebook sih. ya, Wah itu jelas itu kan memang. rawan banget. Ya gue juga, ya kan gue mana cerita malu yang gak jelas. Yang waktu itu. Oh iya, Lu juga. Iya, yang waktu itu gue nemenin lu COD-an. Iya, COD mau apa Lu sih? mau ngejual? Gua jual ya? Lu mau ngejual HP waktu itu. Oh, iya benar. Lenovo gue inget banget. Lenovo A6000. Iya, 6.000. Terus kita udah nyamperin ke, dia bilang, "Oh ya, COD di Pondok Indah." Oke, kita samperin gitu kan. Maju lagi. Nggak jelas orangnya nggak ada gitu. Iya. Baju hijau, Mas, baju hijau. Baju hijau. Nggak ada yang baju hijau tuh nggak ada Gitu. gitu. Dan akhirnya ya udah nggak jadi, batal COD. Nah, itu karena orang-orang iseng gitu bikin akun di OLX gitu kan. Di Facebook itu sih waktu itu. Facebook ya. Iya, Facebook gila Nah, emang. itu karena emang terlalu mudah untuk bikin akun. Dan memang kalau akhirnya kayak gitu. gue mikirnya gini, kalau memang akhirnya kita harus COD ya di Facebook itu, kalau kita sebagai penjual mendingan udah lu kesini aja lah. Iya, Kalau mau serius, lu yang nyamperin. lu samperin gue aja. Kalau lu Si mau beli, pembeli yang nyamperin iya, kita. betul. Iya. Lu samperin gue sini. Iya. Kalau enggak, ya udah lu nggak berarti enggak. Ya udah, berarti lu nggak serius. Gitu aja. Gue juga gitu, kalau gue ya posisi gue yang beli, gue akan nyamperin orang ya. Iya. Biasanya gitu. Iya. Gue juga sering gitu. Ya. Kalau gue yang beli. Tapi kalau gue yang jual ya udah lu datang sini. Ya udah, lu datang sini. Daripada lu nyusahin gue kan gitu. Iya. Sekarang gitu. Gitu. Ya intinya sih guys, semuanya harus Lebih hati-hati. lebih hati-hati aja gitu ya. Dan Baik kita sebagai pembeli ataupun kita yang iya, jual barang yang jual. di online seperti itu. Dan satu sih yang jadi pertanyaan banget di gue sebenarnya, kayak apa sih maksudnya? Oke, gue tahu nyari duit susah. Emang nyari duit susah, gue akuin. Tapi maksudnya kenapa lu harus nipu sih? Emang skill lu cuma itu doang? Lu nggak ada skill lain? Itulah. Itu. Ya, itulah manusia dengan keanekaragaman Nah, pemikirannya. Satu Yang karena membuat hidup pemikiran, ini ya. menjadi lebih berwarna. Iya, guys. itu dia. Dan mungkin ya satu sih faktornya malas, gue rasa itu. Satu malas, yang kedua pengen dapat duit cepet, gue rasa itu. Cepet, gila. Dan gue yakin sih duit hasil tipu-tipu gitu nggak dipakai buat ngasih makan anak bini, nggak mungkin. Pasti buat judi online aja itu. Ya mungkin aja kalau dikepepet dia dikasih makan juga. Cuman yang nggak tahu Kecil hasilnya gimana. kecil kemungkinannya. Ya hasilnya mungkin Walau alam. Gue no komen. iya gitu. Pokoknya hasilnya begitulah. Hasilnya begitu. Ya jadi guys, teman-teman yang mungkin punya pengalaman pernah ditipu, atau pernah mengalami kejadian-kejadian kayak gini, Ya mirip tiap hari, gitu. bisa langsung komentar aja nih, Ya, komentar ya. di kolom Atau di komentar, kolom coret-coret, komentar, bagi-bagi ya kan? cerita ya kan. Atau mungkin gue juga mau bagi cerita nih di channel lo, boleh aja gitu ya, kita tinggal atur aja gimana. Nah, mungkin kalian punya kisah mau ditipu yang lebih dahsyat lagi. Aduh. Atau sudah ditipu, ya nggak apa. Sebenarnya ini kan artinya gini loh, ketika kita berbagi cerita seperti ini kan pasti Ada pelajaran yang bisa pelajaran diambil. yang bisa diambil. Iya. Betul banget gitu ya. Akan ada, oh ternyata begini, oh ternyata begitu ya kan. Model-model penipuan orang tuh macem-macem banget guys ya kan. Iya. Dari mulai yang nomor telepon lah, segala macem. Macam-macam lah. Ya, jadi sekarang kita sebagai smart people ya, kita harus lebih bisa mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosi,
Ya, artinya apa? Ya tadi sebenarnya bisa saja terjadi kalau pasti orang itu menekan Fahri gitu ya. Karena dia itu nelponnya tektokan tadi kan. Iya. Nelpon gua, nelpon si orang ini, nelpon gua, nelpon. Jadi menyebabkan kita nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir, dan setelah itu pun dia pasti akan menekan. Itu gimana dong dengan gua? Gua juga kena tipu nih. Misalnya kalau memang dia berkomplot. Kalau dia berkomplot, sekali lagi ya guys. Kalau dia berkomplot pasti dia menekan kayak gitu. Gua juga kena tipu nih. Terus gua gimana? Lu penipu sih. Lu juga malah justru menyudutkan Fahri. Padahal tadinya orang itu mau gua ajakin konten. Oh, ya? Gue bilang, ya udah Mas, saya naikin di YouTube saya deh, biar orang-orang juga bisa dapat pelajaran gini, biar tar gua lah yang dikatain orang-orang. Ya gimana, itu resiko lu lah. Iya. Dia nggak mau. Jadi nggak mau ya. Dia nggak mau. Jadi memang banyak hal ya guys. Ya gua nggak tahu sih yang orang ini yang akhirnya ke-COD sama Fahri ini apakah dia komplotan atau enggak. Kita nggak tahu, cuman ada kemungkinan itu ada. Kita nggak menjudge dia ternyata dia komplotan, nggak juga ya, nggak tahu lah, walau alam. Iya. Cuman kemungkinan itu ada Benar itu dari ceritanya. Oke, itu aja. Oke. Ada pesan lagi? Ya itu aja sih, ya lebih hati-hati aja lah. Zaman sekarang ya kan, dimana orang-orang otaknya makin ajaib, ya kitanya juga harus lebih pinter lah, lebih cerdas. Benar. Gila emang ya ini. Jadi gue demen di channel gue tuh ceritanya ada yang kena tipu, ada yang mau masuk ada yang masuk penjara. Gila nih channel apa sih isinya guys gitu. Aduh. Masuk penjara. Unik juga teman kita itu. Ya. Emang inilah ragamnya ya. Iya. Udah gitu aja guys. Okay. Yang punya cerita silakan komentar. Yang punya saran juga atau punya ternyata menurut gue tuh ternyata kayak gini loh. Ya, atau yang punya analisa lain. Lain silahkan aja komentar. Oke, ramaikan kolom komentar. Yang nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja lah. Tapi yang suka bisa like dan bagikan ini ke teman-teman serta kerabat kalian. Agar makin banyak yang teredukasi. Thank you. Gue Oki Alves pamit bersama Fahri Muhammad Rosa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.